Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel YouTube saya Ahmad Golf Channel. Para sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan hari ini, ya pada video kali ini saya akan memberikan sebuah sebuah informasi tentang perbedaan karakteristik antara golok kopak rawing dengan kopak dawing. Apa kopak dawing, apa kopak rawing sih ya? Ya, kita kadang-kadang bingung, ini yang benar yang mana sih, kopak dawing apa kopak rawing gitu ya. Maka nanti kita akan bahas tentang perbedaan antara kopak rawing dengan kopak dawing dari daerah asalnya. Dan saya bawa contoh dari masing-masing daerah tersebut. Jangan kemana-mana, kalau penasaran dengan informasi itu. Oke sahabat sekalian, tadi saya bilang ada kopak dawing apa kopak rawing ya, ada dua. Kita sering dengar ada ada maker atau seller golf bilang kopak dawing, ada yang bilang kopak rawing. Yang menurut itu yang mana sih ya? Penasaran nggak kalian? Ya, terkadang saya juga penasaran, ini yang benar yang mana sih, kopak dawing atau kopak rawing? Akhirnya saya bertanya sama salah satu maker di Banten ya. Ternyata kopak dawing itu adalah aslinya. Jadi kopak dawing ya, sepengetahuan saya nih ya, mungkin nanti ya, kalau salah silakan diluruskan, dibuat video untuk pelurusannya silakan. Jadi aslinya itu dari daerah Banten, daerah Petir, tepatnya di Kampung Seat. Itu ada namanya Abah Dawing. Abah Dawing itu membuat golok ciri khas yang sekarang kita kenal dengan kopak rawing atau kopak dawing. Ini ya, ini aslinya adalah disebutnya sama orang sono terkadang kopak dawing, terkadang kopak rawing. Tapi sejarahnya yang membuat pertama kali adalah Abah Dawing, sehingga lebih dikenal di daerah Banten sana. Di tempat asalnya disebutnya kopak dawing karena dinisbahkan kepada pembuat karya pertamanya, yaitu Abah Dawing. Nih ya, ini salah satu asli dari buatan Seat. Ya, kalau teman-teman para pecinta golf udah tahu nih buatan siapa nih ya, pasti tahu lah buatan orang yang bikin. Kita bisa lihat karakteristik dari kopak dawing ini. Ini golok sejati teman-teman. Jadi panjangnya 27 cm. Nah, ini disebut kopak dawing. Bisa lihat teman-teman. Tebas ini, tebal banget, hampir 7 mili ya, dengan finish satin. Nah, ini menggunakan handle-nya tanduk kombinasi, ada bulenya tuh teman-teman ya. Bagus banget ini, mulus tanduknya. Kemudian sopalnya juga tanduk, dan yang bisa dilihat teman-teman ya, menggunakan tali kur, kemudian simetnya juga tanduk. Tapi ini selangkanya kayu johar ini, johar tua ya. Dan lihat simpainya rapi sekali. Nah, dan di ujungnya sambungan itu bosternya ya, di ujung selangkanya itu juga menggunakan tanduk. Nah, lalu di mana letak perbedaan kopak dawing dengan kopak rawing Tasikmalaya? Saya bawain dua contoh hari ini. Jadi untuk mengenali karakteristik daripada kopak dawing Seat dengan kopak rawing Galonggong atau Tasikmalaya. Kita bisa lihat ya. Jadi untuk teman-teman, dari sisi handle-nya, kemudian sopalnya, perhatikan, sopalnya tebal, dan di selangkanya itu umumnya kalau buatan Banten Seat itu agak gemuk dan tebal. Ya. Bisa dilihat. Kemudian sisi daripada simpainya ini sangat rapat, nggak goyang sama sekali, nggak kedodoran. Kadang-kadang ada kedodoran ya, simpainya di mana jadi nggak rapi, tapi ini rapi banget. Ini yang ada dari Seat Banten. Nah, kita bedakan coba karakteristik kopak rawing dari Galonggong Tasikmalaya. Ini juga saya bawa yang full tanduk, yang sudah agak modern modelnya ya. Ya, ini full tanduk, ini kopak rawing. Bisa dibedakan. Bisa dari penampilannya teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya. Dari si handle nggak beda ya, jengkolan. Kemudian di sini tipis, dan dari si bosternya ini menggunakan duralium. Ya, jadi full tanduk nih. Nah, ini sama-sama
Ini goloknya semi tebas dengan finish satin juga. Nah, tidak terlalu tebal sebagaimana yang tadi. Apa perbedaannya teman-teman? Jelas dari sisi ketebalan, kemudian dari penampakan. Ya, silakan teman-teman. Apa saja yang beda nih? Simpainya sopalnya teman-teman. Sopalnya lihat. Sopal buatan Galonggong ini tidak terlalu tebal dan tidak begitu tinggi. Kemudian juga dia nggak terlalu gemuk, ya, nggak terlalu gemuk si serangkanya ini. Dan dari sisi simpainya nggak terlalu rapat, ya, tapi tetap indah ini. Ini ya. Dari sisi bentuk karena ini lebih panjang, jadi bentiknya itu lebih kelihatan. Ya, dari sisi bentiknya itu lebih karena panjang dia, ya, lebih kelihatan panjang. Itu tuh ya. Nah, ini adalah yang dari Galonggong Tasikmalaya. Sudah menggunakan booster Duralium. Sementara ini dari Seat Banten. Coba kita lihat perbedaannya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai tertuker. Ya, bilangnya dari Seat, tapi modelnya Tasik. Ya. Dan nggak semua maker Tasik bikinnya kayak gini ya. Mungkin ada juga yang seperti Seat gini. Karena saya lihat sepengetahuan saya teman-teman ya, karakteristik kopak rawing dari Tasikmalaya dengan kopak rawing atau kopak dawing dari Seat itu terkadang ada yang mirip, ada yang mirip, tapi tetap bisa kita lihat ini kalau ini buatan Banten. Bentiknya sangat kelihatan ya. Ini karena lebih panjang dia tidak begitu kelihatan bentiknya. Ya, sopalnya perbedaan sopal, ya, perbedaan sopal. Ya, nah, ini perbedaan antara kopak dawing Seat Banten dengan kopak rawing Tasikmalaya. Tentunya keduanya ada kelebihan, ya. Tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya pastinya, namanya barang buatan manusia yang sempurna teman-teman ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini sesuatu yang tidak sempurna, karena sesuatu yang sempurna hanya milik Allah. Jadi ini termasuk barang-barang yang ya memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, yang pasti ada minusnya. Ya, namanya buatan manusia. Begitu juga ini. Tidak menjatuhkan satu daerah, tapi sama-sama kita supaya nanti tahu ya karakteristik dari golok Banten, kopak dawingnya ya seperti ini, rata-rata lebih banyak bentik, kemudian lebih gemuk dari sisi serangkanya, kemudian handle-nya lebih tebal, sopalnya lebih gede. Lihat. Nah, sementara yang dari Tasikmalaya, Galonggong, ya, sama-sama ini kopak rawing. Dari sisi simpainya tidak terlalu rapat, kemudian sopalnya tidak terlalu lebar, dan juga di handle-nya ini lebih kecil dia, lebih kecil, nggak terlalu gemuk. Nah, ini ya. Jadi bagi teman-teman penggemar golok-golok slim ya, yang bisa disorem, taruh di kantong kelihatan, ini bisa ya saya rekomendasikan dari dari Tasikmalaya. Tapi kalau yang ingin melihat kegagahan, kayaknya gagah banget dari Seat. Ini benar-benar golok memang kelihatan dari aura dan karismanya, kelihatan gagah dan juga agak kelihatan sangar, sadis. Jadi para jawara. Dan memang ini golok sejati, sejaka 3 jari, 20 cm, lebih enak dipakai untuk ya kalau mungkin para jawara, para pendekar ya. Nah, ini teman-teman ya. Itu saja teman-teman informasi saya dalam video saya kali ini tentang membedakan antara kopak dawing Seat Banten dengan kopak rawing Tasikmalaya, yaitu tepatnya di Galonggong Tasikmalaya. Sama-sama kampung para jawara, para pengrajin golok, dan di sana kita harus lestarikan, kita harus kembangkan, ya, jangan sampai peradaban yang sudah ada di negeri kita sejak dulu, karena ini tinggal nenek moyang, ya, dengan kita seperti ini bisa membantu menjaga dan melestarikan para pengrajin, para maker-maker yang ada di daerah sana, yang mudah-mudahan golok ini bisa go internasional ya, bisa ke mancanegara, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa ada proyek besar dari negara lain untuk membuat golok di negeri kita. Nah, kita sebagai warga negaranya, sebagai penduduknya, tentunya harus punya rasa ya untuk membantu menjaga kelestarian budaya yang ada di negeri kita. Salah satunya dengan ini ya, dengan kita ya mencintai produk hasil negeri sendiri. Ini dengan hasil mereka tidak ada
atau tidak kalah dengan buatan-buatan luar ya. Karena memang lebih memiliki nilai artistiknya ya. Bayangin aja tanduk bisa jadi kayak gini. Kalau kita pikirin gimana caranya ya, jangan dipikirin, dibeli aja punya saya, insya Allah sudah punya. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terkini dari saya, tekan subscribe-nya supaya dapat notifikasi apabila saya membuat video baru. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan jangan lupa di like, di komentari, dan di subscribe supaya saya bisa berkembang lagi. Saja, barakallahu fikum, wassalamualaikum.